その覚悟はからできています。はい。Yo, yang pada kabari, dan Ricky Alpin pada ngelanjutakan alur cerita anime Tadakun wa Koi wa Shinai episode 5 sampai 8 nih. Cus, gak usah basa-basi lagi. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, seperti biasa, mari kita katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kepesing. Kisah 5. Di hari ini adalah hari kematian orang tua Tada, sehingga Tada sekeluarga saat ini sedang ziarah ke makam orang tuanya. Kemudian Tada teringat di mana orang tuanya hendak pergi ke Jerman, yang di mana perpisahan mereka agak tidak mengenakan, sebab saat itu Tada sedang ngambek. Namun sebagai orang tua yang baik, mereka tidak marah dan sabar. Lalu ayah Tada berpesan kepada Yui untuk menjaga kakek dan Yang Kobik, dan setelah itu ayah Tada dan ibunya berangkat menuju ke bandara dan sempat untuk memfoto Tada sekeluarga. Akan tetapi yang tak diduga itu adalah jepretan terakhir yang ayah ambil. Beralih ke masa sekarang, Tada yang saat itu pulang, ia dihampiri oleh si Samsul dan yang lain, di mana Samsul mengajak mereka untuk ikut ke acara pertunjukan si Samsul. Setelah itu Samsul menyuruh mereka untuk memilih makanan dan ia akan memasakkan makanan yang mereka pilih. Kemudian Hasegawa mengungkapkan walaupun tampilan si Samsul seperti ini, tapi sebenarnya ia sangat pandai memasak karena Samsul adalah anak dari pemilik restoran Jepang terkenal. Singkat cerita, setelah memilih makanan, Samsul pun mulai memasakkan makanan pilihan mereka, sehingga Tada dan yang lain pun menunggu sambil bermain kartu. Dan singkat cerita lagi, Tada dan Teresa selesai lebih dulu. Makanya mereka berniat untuk membantu si Samsul. Dan Alex yang melihat itu pun hendak menyusul nih. Tapi ia dihentikan oleh Pin Senpai karena Alex belum selesai bermain. Setelah itu, Tada dan Teresa membantu si Samsul dengan mengangkat barang yang diletakkan di lantai 2. Ketika akan turun, mereka melihat Yang Kobik nih dan menghampirinya. Namun perhatian Teresa kemudian tertuju kepada foto-foto yang ada di dinding rumah Tada. Makanya Teresa mengungkapkan kalau foto-foto itu seakan memiliki kehangatan dan kenangan tersendiri. Lalu Tada mengungkapkan kalau foto itu adalah foto terakhir yang diambil oleh ayahnya. Dan Tada menjelaskan bahwa orang tuanya meninggal dalam kecelakaan 10 tahun yang lalu. Dan orang tuanya meninggalkan kamera dan foto-foto yang ada di dalamnya. Kemudian si Samsul memanggil mereka berdua untuk segera turun karena masakan mereka sudah siap. Dan setelah itu mereka semua pun menyantap makanan buatan si Samsul nih. Lalu mereka semua pun menikmati dan memuji makanan buatan Samsul yang enak. Kemudian kita melompat di mana Samsul mengajak mereka ke Sento yang telah ia sewa. Wanjir, tajir banget nih bocah. Ya, mereka mendengar itu pun sedikit terkejut nih. Tapi Pin Senpai mengucapkan kalau orang kaya mah bebas ya kan. Dan Teresa kemudian salah mengira dan berpikir kalau Sento itu adalah acara Rainbow Shogun, yang kemudian dijelaskan oleh Tada kalau Sento adalah pemandian umum. Singkat cerita, setibanya mereka di Sento, Teresa terpukau dengan bangunannya karena menurut Teresa bangunan itu mirip dengan yang ada di Rainbow Shogun. Namun ada masalah karena maskot di Sento ini adalah Kappa, yang dimana kita semua tahu nih kalau si Samsul sangat takut dengan Kappa. Makanya Tada kemudian menenangkan si Samsul dengan berkata kalau Kappa itu tidak ada. Dan setelah itu mereka pun masuk ke dalam Sento. Lalu kita berpindah ke para laki-laki yang sudah ada di dalam Sento. Tada dan yang lain pun berendam dan sambil mengobrol nih. Namun di tengah obrolan itu Pin Senpai mulai kumat dong, di mana dia mencoba mengintip sampai membuat kacamatanya berembun. Waduh. Beralih ke para cewek-cewek,
Di situ Teresa terkesan karena ini adalah pertama kalinya dia pergi ke Sento. Yui yang melihat mereka berdua pun bertanya, apakah benar kalau para laki-laki hanya menyukai wanita berdada tobruk? Namun Alex membalas dengan sedikit meledek kalau Yamashita paling tidak masalah kok dengan hal itu. Sontaklah Yui malu mendengar hal itu dan mengelak kalau ia cuma menanyakan pendapat laki-laki secara umum kok, bukan soal Yamashita. Kemudian Teresa berkata kalau kemarin Pin Senpai sempat mengatakan kalau ukuran dada itu tidak penting, sehingga Yui yang mendengar itu pun sedikit senang dan berharap Teresa yang seorang gadis baik bisa berpacaran dengan kakaknya. Lalu scene berganti, diperlihatkan para laki-laki yang sudah selesai berendam. Namun tersisa Pin Senpai nih yang masih berendam dan berusaha untuk mengintip. Sehingga Samsul pun berkata walaupun sikap Pin Senpai ke Hasegawa sekilas terlihat dingin, namun sebenarnya Pin Senpai menyukai Hasegawa. Yang langsung dibantah Pin Senpai nih. Lalu Samsul bertanya ke Yashimata apakah dia mempunyai cewek yang ia sukai. Namun Yashimata cuma mengungkapkan kalau ia suka cewek yang lebih tua. Namun Yashimata terkena jebakan cinta bertepuk sebelah tangan, tapi ia enggan untuk melanjutkan ceritanya. Lalu kemudian mereka pun hendak pergi. Akan tetapi ketika akan berdiri, Pin Senpai terpeleset dong oleh ember yang ada di lantai. Alhasil dia pun terjatuh dan si Samsul ketakutan sendiri dan mengira kalau itu semua adalah perbuatan si Kappa. Lalu kita melompat setelah semuanya sudah selesai, di mana Hasegawa yang melihat keadaan Pin Senpai pun mengomelinya dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Lalu di perjalanan pulang, Samsul berkata kepada Tada apa yang harus ia lakukan jika kakinya terjebak oleh Kappa. Tapi Tada hanya menjawab itu tidak mungkin karena Kappa itu tidak ada. Akan tetapi si Samsul tetap khawatir nih karena Tada tidak pernah bilang apapun kepadanya. Mendengar itu Tada pun berterima kasih karena Samsul telah mengadakan acara si Samsul setiap tahunnya. Dan setelah berpisah dengan si Samsul dan yang lain, Yui menjelaskan kepada Alex dan Teresa kalau acara di hari ini selalu Samsul adakan untuk menghibur Tada, sebab hari ini bertepatan dengan hari kematian orang tua Tada, dan juga ini sudah berlangsung selama 10 tahun. Sehingga Alex yang mendengar itu pun berkata meskipun si Samsul orangnya seperti itu, tapi ternyata dia mempunyai sisi baik. Dan setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan ke rumah. Lalu kita diperlihatkan Teresa dan Alex yang hendak masuk ke hotel, tapi Alex menyadari kalau ada orang yang ada di dalam hotel mereka dan ia pun langsung membuka pintu hendak untuk menyerangnya. Akan tetapi Teresa ditahan oleh pria itu, di mana pria itu sangat tinggi dengan rambut pirang yang sama seperti Teresa. Perkenalkan, dia bernama Charles, yang dimana Charles adalah tunangan Teresa. Waduh, siapakah Charles sebenarnya? Kisah 6, di mana Charles saat itu tiba-tiba datang dan ingin melihat negeri yang disukai oleh Teresa, dan dia juga membawa bunga yang indah untuk Teresa. Kemudian Teresa khawatir dan menanyakan apakah pekerjaan Charles akan baik-baik saja sebab Charles berada di sini. Namun Charles menenangkannya karena semua akan baik-baik saja. Kemudian Charles berkata kalau dia ingin melihat sekolah mereka dan meminta mereka untuk mengajaknya. Namun Charles menyuruh mereka untuk memperkenalkan dirinya sebagai teman masa kecil saja karena bisa repot kalau teman-temannya mengetahui yang sebenarnya. Lalu ketika Charles pergi, Alex berkata kalau mereka bisa tenang karena Charles cuma penyusul mereka. Namun Teresa yang mendengar itu pun menyadari kalau Alex sebenarnya menyukai Charles. Namun Alex yang mendengar itu membantah kalau dia hanya sebatas menghormati saja sebab Charles adalah pasangan dan tunangan yang cocok untuk Teresa.
Lalu kita melompat ke ruang klub, di mana Charles sudah berada di sana. Kemudian Teresa mulai mengenalkan satu persatu anggota eskul fotografi. Namun karena ia melihat para laki-laki langsung memberikannya tatapan sinis, Charles langsung melihat foto-foto yang diambil oleh mereka. Dan juga Charles memuji foto-foto yang diambil. Di mana karena pujian itu malah membuat para laki-laki senang dong dan langsung luluh kepada Charles. Kemudian Charles menanyakan di mana foto yang diambil oleh Alex. Dan setelah melihat foto-foto manis dari Alex, Charles pun mengungkapkan kalau sedari dulu Alex memang suka hal-hal yang manis. Sehingga Alex yang mendengar itu pun salting sendiri dong. Kepesing. Nah, melihat Teresa dan Charles, Samsul mendekati Tada dan mengungkapkan kalau Charles dan Teresa terlihat sangat cocok dan serasi. Sehingga Tada kemudian hanya mengiyakan dengan wajah yang agak murung. Lalu, scene berpindah ke kedai kopi milik Tada, di mana Teresa, Alex, dan juga Charles ngopi di sana. Dan Yui yang melihat kedekatan Charles dan Teresa pun mulai sedikit curiga nih. Dan Yui bertanya apakah mereka benar-benar hanya teman masa kecil. Tapi Alex mengiyakan hal itu, kalau mereka hanya teman masa kecil. Dan setelah itu perhatian Charles tertuju kepada foto hitam putih yang ada di dinding. Dia menanyakan kepada Tada siapa yang mengambil foto tersebut. Namun Tada hanya menjawab kalau ayahnya lah yang mengambil foto itu. Yang kemudian dijelaskan oleh Teresa kalau ayah Tada adalah fotografer profesional. Namun ayah telah meninggal 10 tahun yang lalu. Sehingga Charles turut prihatin akan hal tersebut. Lalu ketika akan pulang, Samsul mengajak mereka untuk bergabung ke pesta yang akan ia ikuti. Namun Charles menolak karena ia besok ada acara. Begitupun Alex dan juga Teresa. Sehingga Samsul yang mendengar hal itu pun mengajak Tada. Dan setelah itu Charles dan yang lain pun berpamitan pulang. Lalu Yui berkata kalau Charles itu mirip seperti pangeran. Sehingga Tada sedikit murung nih karena mendengar hal itu. Singkat cerita, di party, mereka semua sudah berkumpul. Di sini Samsul ternyata juga mengajak anggota klub fotografi ini. Tapi Yamashita ketika melihat di area sekitar, ia tak sengaja melihat ada Charles bersama seorang perempuan. Makanya mereka pikir itu adalah pacarnya. Tapi Tada menyadari kalau itu adalah Teresa dan Alex. Yang dimana kecantikan mereka berdua bikin para laki-laki salting nih. Kepesing. Lalu kemudian Charles melihat mereka juga dan langsung menghampiri mereka. Dan setelah basa-basi, Charles kemudian pamit dan mengajak mereka berdua untuk menyapa tamu yang lain. Begitupun anggota klub fotografi di mana mereka berpencar sendiri-sendiri. Sehingga tinggal Tada sendiri. Makanya karena nganggur, Tada pun berniat untuk keluar untuk mengambil beberapa foto. Lalu kita melompat ke rombongan Charles di mana mereka sedang menyapa tamu yang lain. Tapi Teresa yang sedikit bosan pun ngelamun nih. Alhasil ia tak sengaja tertabrak tamu yang lain. Sehingga gaun milik Teresa pun tertumpah minuman. Dan singkat cerita saat sedang membersihkan gaunnya, perhatian Teresa teralihkan nih karena ia melihat kuil yang mirip pada acara Rainbow Shogun. Makanya ia pun menghampiri kuil tersebut. Yang dimana di situ Teresa tak sengaja bertemu dengan Tada yang sedang berfoto-foto. Nah, setelah itu hujan tiba-tiba turun dan mereka kemudian mencari tempat untuk berteduh. Di suasana suara hujan, mereka menikmati waktu berdua sambil melihat foto-foto yang ada di kamera Tada. Di sisi lain, Alex akhirnya menyadari kalau Teresa menghilang. Makanya Alex pun panik. Tapi Charles mencoba untuk menenangkannya dan berkata kalau Teresa itu sudah dewasa. Dan di saat itu, Samsul juga tak sengaja lewat dan mendengar hal itu. Makanya mereka pun langsung mencari Teresa. Dan singkat cerita hujan pun reda.
Hingga pada akhirnya Charles dan Alex pun menemukan Teresa. Alex yang melihat Teresa kemudian langsung memeluknya. Makanya Teresa langsung meminta maaf kepada Alex karena tiba-tiba menghilang. Dan Alex pun langsung mengomelinya. Tapi Charles langsung melerai mereka berdua. Kemudian Charles berterima kasih kepada Tada yang sudah menjaga Teresa dan mengajak Teresa dan Alex pun kembali ke pesta. Sehingga karena melihat hal itu pun Tada pun terdiam dan tanpa sedikit murung. Lalu kita melompat ke Teresa dan Alex yang sudah kembali ke pesta. Teresa kemudian meminta maaf kepada Alex karena tadi dia tiba-tiba menghilang. Teresa juga menegaskan kalau dia sangat suka di Jepang dan dia akan kembali ke Lessenbrook saat studi mereka selesai. Dan ia akan menikah dengan Charles serta menjadi ratu di sana. 長谷川さんやピン先輩的ないいお友達です。その覚悟はからできています。はい。 Kisah 7. Kemudian kita diperlihatkan Yui yang sedang membaca novel detektif. Lalu saat sedang asik-asiknya, Yui menyadari kalau Yongkobik akan pergi dengan membawa mainan kesayangannya. Yongkobik, inai no? Lalu keesokan harinya di kedai, Yui memberitahu Tada kalau Yongkobik belum saja pulang. Bahkan makanan yang ia berikan semalam belum dimakan. Makanya Tada yang lain pun mencoba menenangkan Yui. Tapi Yui tetap panik karena Yui khawatir Yongkobik kenapa-kenapa. Melihat itu, mereka kemudian berencana untuk mencari Yongkobik. Singkat cerita, setelah mempersiapkan barang-barang yang diperlukan, lalu ketika hendak berangkat, mereka berpapasan dengan Teresa dan Alex nih yang baru saja keluar dari apartemennya. Namun, setelah menjelaskan apa yang terjadi, Teresa dan Alex izin tidak ikut karena ada suatu acara. Lalu kita melompat di mana Yui, Tada, Yamashita dan Samsul sedang mencari Yongkobik. Namun, Teresa yang tidak ikut mencari pun khawatir kepada Yongkobik. Makanya Alex yang mendengar itu pun langsung peka, di mana dia berniat menunda acara berbelanja mereka dan akan membantu mencari Yongkobik bersama-sama. Nah, setelah mengabari Charles, mereka pun menghampiri Tada dan yang lain. Singkat cerita, setelah berkumpul, Yamashita kemudian menjelaskan kalau wilayah main kucing itu sangat luas, sehingga dia mengusulkan untuk berpencar saja. Mendengar itu, Samsul inisiatif untuk menelpon Pin Senpai, di mana saat itu Pin Senpai sedang berbelanja dengan Hasegawa. Sontalah Samsul terkejut, mengira kalau mereka berdua sedang berkencan. Namun langsung dibantah oleh Hasegawa dong, dengan berkata kalau mereka hanya sedang membeli baju, karena Pin Senpai hanya punya baju yang aneh-aneh. Singkat cerita, setelah semua berkumpul, mereka pun berpencar untuk mencari Yongkobik. Namun meskipun telah berpencar, mereka tetap kesulitan menemukannya. Lalu Teresa yang saat itu sedang mencari kemudian dihubungi oleh Charles, di mana Charles menanyakan keadaan Teresa. Lalu Teresa menjelaskan kalau dia dan Alex sedang mencari Yongkobik. Mendengar itu, Charles pun teringat kalau tadi malam ia sempat melihatnya. Setelah itu Charles mengajak mereka ke tempat di mana dia melihat Yongkobik. Namun Yongkobik sudah tidak ada di sana. Kemudian Charles mengide kalau dia bertanya ke kucing yang ada di sana, yang dimana dijawab dong oleh si kucing tersebut. Waduh, OP banget nih orang. Singkat cerita, akhirnya mereka pun menemukan Yongkobik di atas atap toko bunga. Tapi entah mengapa Yongkobik tidak mau turun nih. Kemudian mereka pun membujuk Yongkobik untuk turun dengan semua cara, tapi sia-sia. Kemudian Yui berpikir sejenak dan mengingat novel yang ia baca tadi malam dan menyimpulkan kalau saat ini Yongkobik sedang jatuh cinta. Makanya Teresa mengamati area sekitar dan ngeh kalau ada rumah di depan toko bunga itu, di mana rumah itu adalah rumah Cherry. Dan semuanya terbukti ketika Yongkobik melihat Cherry kemudian memanggilnya. Namun karena tidak direspon, dia akhirnya melompat. Tapi karena ada jendela, ia pun terbentur dong dan jatuh. Makanya Yui langsung sigap menangkapnya.
Dan setelah itu pemilik rumah itu pun keluar, ternyata dia adalah pujaan hati Yashimata. Kita panggil saja Yusri. Dimana Yashimata kemudian menjelaskan kalau mereka kesini sedang mencari yang Kobik. Ya akan tetapi Yui yang melihat kedekatan mereka berdua pun murung nih. Ya kita tahulah kalau Yui sebenarnya suka kepada Yamashita. Singkat cerita, mereka kemudian mampir untuk membeli makanan. Dimana Charles bertanya kepada Tada, apakah Tada pernah jatuh cinta? Tada kemudian menjawab kalau dia belum pernah jatuh cinta. Lalu Tada juga menanyakan hal yang sama kepada Charles, tapi Charles menjelaskan kalau dia suka dengan seseorang yang sudah lama, namun sangat sulit baginya untuk mendapatkan hati orang tersebut. Beralih ke Yui. Yui bertanya kepada Yashimata apakah Yashimata menyukai Yusri, dan Yashimata mengiyakan hal tersebut nih. Namun Yashimata juga menambahkan kalau Yusri hanya menganggapnya sebagai adik. Meskipun sedikit sesek, tapi selama bisa melihat senyuman Yusri itu sudah cukup bagi Yashimata. Atau dengan kata lain, Yashimata sedang terjebak di cinta bertepuk sebelah tangan. Makanya Yui mendengar itu pun murung kembali nih. Lalu kita melompat di depan kedai milik Tada. Di saat Yui hendak masuk, Teresa bertanya apakah Yui baik-baik saja. Makanya Yui pun tidak kuasa membendung air matanya nih, dan mengungkapkan kalau cinta yang tidak terbalaskan itu sesakit ini. Makanya jangan pernah jatuh cinta sendirian, nanti sakit ya kan? Jangan ya dek ya. Lalu kemudian kita diperlihatkan Charles yang saat itu sedang keluar. Kemudian kembali bertemu dengan yang Kobik. Lalu kita diperlihatkan flashback Charles, di mana saat itu Charles dan Teresa sedang mencari gelang milik Charles. Namun karena tidak kunjung ketemu, Charles meminta bantuan Teresa untuk berhenti mencari. Tapi Teresa tidak menyerah, dan pada akhirnya mereka berhasil menemukan gelang milik Charles. Kembali ke waktu sekarang, Charles mengungkapkan kalau di hari itu senyuman Teresa sangatlah indah, dan di hari ini pula Charles merasakan apa itu cinta. Kisah 8. Di hari ini, di klub fotografi melakukan perjalanan untuk mengambil foto bintang, di mana mereka diantar oleh Charles ke tempat tersebut. Namun di tengah perjalanan mereka mampir ke kuil dulu nih. Dan di saat mengambil ramalan, Teresa mendapatkan ramalan kalau orang yang ditakdirkan untuknya akan segera tiba. Sedangkan Alec dan Yashimata malah mendapatkan ramalan cinta yang jelek dong. Lalu kemudian mereka beristirahat dan juga mengambil beberapa foto. Nah, singkat cerita, sesampainya mereka di penginapan, mereka kemudian mandi. Namun seperti biasa, Pin Senpai masih saja berusaha ngintip dong. Di sisi lain, Tada dan yang lain selesai lebih dulu, dimana kemudian mereka pun bermain tenis. Dan Yashimata melawan si Samsul, lalu Tada melawan Charles. Kemudian Pin Senpai yang sudah selesai akhirnya ikut nimbrung ke mereka, di mana Yashimata sudah mengalahkan si Samsul, dan yang tersisa hanya Tada dan Charles. Sekilas pertandingan ini terlihat sangat sengit, namun ternyata Tada kalah telak dengan skor 11-100. Maksudnya 11-0. Mas Tada. Singkat cerita, mereka kemudian beristirahat sambil menunggu malam tiba. Tapi di sini Alec tidak bisa tidur nih, makanya ia pun keluar untuk melihat pemandangan. Namun saat baru keluar, ia melihat Charles yang sedang menelpon seseorang. Di situ terdengar Charles sedang membicarakan pekerjaannya. Lalu setelah menutup telepon, Charles kemudian melihat Alec. Makanya Charles menanyakan apakah Alec tidak tidur. Tapi Alec menjawab kalau ia tidak bisa tidur karena suara angin yang sangat kencang. Lalu Charles sedikit curhat nih, di mana Charles mengungkapkan kalau dia kesini niatnya liburan, tapi dia terus dikejar oleh pekerjaannya. Aduh Mas Charles. Lanjut, Charles kemudian memberikan MP3 ke Alec dengan tujuan agar Alec tidak terganggu lagi dengan suara angin. Setelah itu Charles pun pergi. Teresa, itadakimasu.
Singkat cerita, malam hari pun tiba, di mana kru fotografi akhirnya berangkat untuk mengambil foto bintang. Namun Charles tetap tinggal di penginapan untuk melanjutkan pekerjaannya. Dan di perjalanan itu, Pin Senpai mengungkapkan kalau di tahun ini adalah tahun terakhir, di mana dia bisa menemani Tada dan yang lain untuk berfoto. Karena tahun depan dia sudah lulus dan berkuliah. Begitupun Teresa, yang mana di tahun depan nanti dia dan Alex harus segera kembali ke negara asalnya. Lalu kita melompat di mana mereka sudah sampai. Kemudian mereka pun langsung menyiapkan alat foto mereka. Namun karena di saat itu masih mendung, makanya mereka tidak bisa mengambil fotonya sekarang. Lalu kemudian mereka pun bersantai dulu nih sambil menunggu mendungnya hilang. Namun ternyata mereka semua malah ketiduran dong, dan menyisakan Tada dan Teresa saja. Dan juga Alex yang ternyata tertidur karena Teresa sedang menikmati pemandangan. Nah, di situ Teresa tidak sadar kalau kakinya hampir menyentuh bibir sungai ini. Maka dari itu Tada dengan sigap langsung menarik tangannya. Kemudian Teresa bertanya ke Tada, apa yang memotivasi Tada ingin menjadi fotografer? Karena di pandangan Teresa, Tada itu sangat bekerja keras dan sangat serius terhadap hobinya. Kemudian Tada menjawab kalau semenjak kematian orang tuanya, Tada merasa dia harus secepatnya menjadi pribadi yang dewasa, serta tidak ada waktu untuk bermain-main lagi. Teresa pun juga sama nih, dia juga merasa seperti itu. Karena di waktu kecil dulu, perbuatannya selalu membuat orang yang ia sayangi menangis. Kemudian Teresa sangat menyesal karena hal itu dan ingin kembali ke masa itu untuk memperbaiki. Kemudian Tada menjawab, di mana kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Menurut Tada, selama tidak mengulanginya lagi, itu sudah cukup untuk mereka. Karena itulah arti penyesalan yang sebenarnya. Kemudian Teresa yang mendengar itu pun kagum nih kepada Tada. Lanjut, langit pun sudah cerah, di mana bintang-bintang sudah bisa terlihat. Lalu saat sedang asik-asik melihat bintang, mereka dikagetkan dengan si Samsul yang ternyata sudah terbangun. Kemudian mereka pun membangunkan yang lain untuk bersiap mengambil foto. Pin Senpai, hoshi desu yo! Oi, Incho. Sugoi. Hai. Lalu keesokan harinya, Alex dan Teresa sedang mengantarkan Charles ke bandara, di mana Charles hendak kembali ke Jerman. Tapi sebelum itu, Teresa membelikannya oleh-oleh takoyaki nih untuk Charles di sana. Lalu ketika berpisah, Charles menggumam kalau ia tidak peduli bagaimanapun Teresa berubah, dia akan tetap mencintainya. Menyala Charlesku. Lalu ketika pesawat Charles pergi, Alex membicarakan sesuatu dengan Teresa. Ohanashi ga arimasu. Dan episode kali ini pun bersambung dulu nih, Re. Waduh, udah hampir 30 menit nih kayaknya, ya kan? Dan ya admin pamit dulu ya, Re ya. Dan admin ucapin terima kasih sih yang sudah menunggu admin membuat konten-konten seperti ini. Dan admin udah capek nih banget, Re. Kelagepen, apa kelagepen ya? Pengap-pengap. Ya pokoknya setiap minggu admin akan upload cuy ya. Yang kayaknya ini ya tungguin teman admin sih. Pokoknya tungguin di episode selanjutnya. Bye bye, Re.